Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Wahyudi dan rekan saya Iwan. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi akhlak. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian akhlak. Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik atau kebahasaan dan pendekatan terminologi atau peristilahan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulqun, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khulqun, yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan kholik, yaitu pencipta. Demikian pula dengan makhlukun, yang berarti diciptakan. Baik, selanjutnya, di sini Imam Al-Ghazali mengemukakan definisi akhlak, yaitu akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Di sini sengaja tidak saya bacakan Arabnya, teman-teman bisa baca sendiri agar durasi videonya tidak terlalu lama ya. Di makalah juga sudah saya cantumkan beberapa definisi menurut dari beberapa sumber ya, teman-teman bisa dibaca di makalahnya. Baik, selanjutnya yaitu B, ciri-ciri akhlak yang islami. Persoalan akhlak di dalam Islam banyak dibicarakan dan dimuat pada Al-Quran dan hadis. Sumber tersebut merupakan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia, yang menjelaskan arti baik dan buruk, memberi informasi kepada umat apa yang semestinya harus diperbuat dan bagaimana harus bertindak, sehingga dengan mudah dapat diketahui apakah perbuatan itu terpuji atau tercela, benar atau salah. Jadi teman-teman, kita telah mengetahui bahwa akhlak Islam adalah merupakan sistem moral akhlak yang berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya, yang kemudian agar disampaikan kepada umatnya. Karena merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, maka tentunya sesuai pula dengan dasar daripada agama itu sendiri. Dengan demikian, dasar dan sumber pokok daripada akhlak Islam adalah Al-Quran dan hadis, yang merupakan sumber utama dari agama Islam itu sendiri. Dan juga dinyatakan dari hadis, yaitu dari Anas bin Malik berkata, bersabda Nabi SAW, telah kutinggalkan atas kamu sekalian dua perkara, yang apabila kamu berpegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Memang tidak disangsikan lagi bahwa segala perbuatan atau tindakan manusia ataupun bentuknya pada hakikatnya adalah bermaksud untuk mencapai kebahagiaan, dan hal ini adalah sebagai natijah dari problem akhlak. Sedangkan sa'adah menurut sistem moral akhlak yang agamis Islam dapat dicapai dengan jalan menuruti perintah Allah, yaitu dengan mengetahui segala larangan Allah dan mengerjakan segala perintahnya sebagaimana yang tertera di dalam pedoman dasar hidup bagi setiap muslim, yaitu Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam akhlak. Yang pertama akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada sesama manusia. Contoh akhlak kepada Allah yaitu ada beberapa yang sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai makhluk kepada Kholiknya. Di antaranya ada beribadah, berzikir, berdoa, tawakal, tawadu, dan lain-lain. Seorang muslim harus menjaga akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala.
tidak mengotorinya dengan perbuatan syirik kepadanya. Sahabat Ismail bin Umayyah pernah meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memberinya nasihat singkat dengan mengatakan, janganlah kamu menjadi manusia musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satupun, meskipun kamu harus menerima risiko kematian dengan cara dibakar hidup-hidup ataupun tubuh kamu dibelah. Kalau di dalam peribahasa itu dikatakan, sanajan disisik diwiling-wiling, dicacak diwalang-walang, digantung, dihukum, ditembak, tetap la ilaha illallah. Nah, itu salah satu daripada akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Adapun kewajiban kita terhadap diri sendiri dari segi akhlak, diantaranya itu sabar, syukur, dan tawadu. Nah, yang ketiga yaitu akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Akhlak kepada ibu bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan, antara lain menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur sopan dan lemah lembut, menaati perintah, meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Yang keempat, ada akhlak kepada sesama manusia. Berakhlak baik terhadap sesama pada hakikatnya merupakan wujud dari rasa kasih sayang dan hasil dari keimanan yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah, mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kamu adalah mereka yang berbuat baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di antara akhlak-akhlak tersebut ada yang dinamakan akhlak mahmudah dan mazmumah. Nah, di sini mahmudah yaitu akhlak terpuji. Di antaranya adalah husnuzon, yang artinya berprasangka baik. Lalu tawadu berarti rendah hati. Lalu tasamu artinya sikap tenggang rasa. Lalu ta'awun berarti tolong menolong atau gotong royong membantu dengan sesama manusia. Nah, selanjutnya ada akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Ada beberapa akhlak tercela yang harus kita hindari dalam kiatnya akhlak antara sesama. Di antaranya hasad, yang artinya iri hati, dendam, ghibah, dan fitnah. Dendam yaitu keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan. Selanjutnya yaitu ghibah dan fitnah, membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. Lalu namimah, adu domba atau namimah, ya ini menceritakan sikap atau perbuatan seseorang yang belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud terjadi perselisihan antara keduanya. Nah, jadi ini materi yang sudah kami simpulkan, materi yang sudah kami susun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.